Teman-teman, kita masih bersama dengan Bang Edi. Ya. Sesuai dengan video sebelumnya ini, Bang. Untuk teman-teman yang belum nonton video sebelum ini, yang mana awal mula Bang Edi untuk memulai cerita Bang Edi untuk memulai ternak puyuh. Teman-teman, silakan boleh lihat di playlist kita. Karena ceritanya sangat menarik, teman-teman. Kenapa bisa sampai sekarang berternak puyuh. Nah, Bang, sesuai janji kita di video sebelumnya nih, Bang. Usaha apa yang Bang Edi kerjakan, yang Bang Edi tekuni sebelum sekarang berternak puyuh? Sebelum ternak puyuh. Sebelum ternak puyuh, Bang. Jadi gini rekan-rekan, sebelum ternak puyuh tuh saya tuh tinggal di kota ya, di perkotaan ya. Di kota Jambi. Itu ya, di kota Jambi yang letak jarak tempuhnya itu memang bukannya sebentar. Iya. Setengah jam kita mau ke sini. Sebelum saya ternak puyuh memang saya sudah punya lahan yang ada di sini, tapi ini masih nganggur, masih kosong. Belum ada tanaman apapun, belum ada rumah, belum ada apapun di sini. Listrik pun belum ada. Nah, ketika saya masih di rumah pasar, itu saya itu masih ikut numpang sama mertua kan gitu. Di perumahan Villa Mertua Indah kan. Nama perumahannya, guys, perumahan Villa Mertua Indah. Nah, itu saya rasa itu di map aja nggak ada tuh, Bang. Cuman ada di perasaan masing-masing. Iya, cuma di perasaan masing-masing. Iya. Jadi saya di situ. Ya memang adalah dulu itu kita usaha itu jualan ya, waktu itu jualan di pasar juga gitu. Terus mertua sudah pensiun dari pemerintahan, saya yang lanjutin gitu. Saya yang lanjutin di situ. Cuman kok dari penghasilan terus dari bulanan itu kok nggak sesuai lah gitu. Ya intinya ya semua rezeki kalau disyukuri ya tetap kita cukup. Iya. Cuman kan kita berpikir ke depannya. Karena anak ini bakal besar, anak ini juga bakal perlu biaya. Nah, belum biaya kesehariannya, belum lagi nanti kalau sudah sekolah. Ya, wacana pemerintah sekolah gratis yang gratis yang mana? Iya. Itu sekolah gratis tapi beli buku terus itu yang bikin pusing gitu. Nah dari situlah saya berpikir ini harus ada kerja sampingan gitu kan. Ya awalnya kan kita yang namanya masih ikut dengan mertua itu tadi kan kita nggak bisa leluasa juga. Nggak bisa leluasa juga, dan juga pendapatan kita itu kurang maksimal gitu loh. Waktu baru-baru saya nikah itu pendapatan itu terkadang ya maaf ngomong, kadang jualan itu ya tahu sendiri kan, kadang ya dapat duit, kadang yang balik modal, kadang ya pas untuk makan gitu, malah kadang-kadang tekor nombok malah. Iya benar, memang malah nombok kadang-kadang gitu. Nah, makanya dari situlah terus kemudian mertua itu pensiun dari urusan pemerintahan, saya naik, tapi giliran di situ nampaknya nggak nyukupi juga gitu loh. Masih jadi jauh. sudah ada dua usaha yang ditekuni. Masih jauh. Satu pekerjaan yang berhubungan dengan pemerintahan dan satu lagi jualan. Jualannya apa, Bang? Singkatnya, Bang. Jualannya itu dulu itu pernah jualan bakso mie ayam gitu ya. Jadi kedepannya ke sana itu kok jualan itu kok makin kesini makin sepi. Daging naik dari 60.000 jadi 100.000 waktu itu. Jauh ya, hampir setengah ya, 40% yang naik. Sudah nggak dapat untung lagi dari situ. Ya habis. Nggak bisa lagi, nggak dapat untung lagi. Kita berpikir sama orang rumah, ini gimana nih? Kalau diterusin ini jualan bukannya dapat untung, malah kita buntung. Tiap hari nombok terus. Gaji dari pemerintah pun hanya cukup untuk nombok. Untung kesehariannya kemana? Untuk makan. Belum nanti yang lain-lain gitu. Harus berpikir di sini. Terus kira-kira mau usaha apa, kata orang rumah. Nah dari situlah saya mulai berpikir, apalah ini ternak. Kalau dulu saya memang waktu kecil saya di Jawa, saya di Lampung, memang orang tua ya petani, pernah ternak kambing, pernah ternak sapi, pernah ngurusin itu. Dia bilang gini, kita ternak saja lah, kataku. Kayak si tetangga itu ternak puyuh nampaknya ada hasil. Orang rumah mulai itu mau ternak di mana? Kita ini di kota, tempat sempit.
nanti kena marah dengan warga. Apalagi kita ini ayah ini di sini dituakan dengan warga. Warga apa-apa percaya dengan kita. Semua urusan warga ke sini larinya. Kok malah kita mau buat polusi, huru hara gitu. Bukannya kita yang harus menjaga huru hara, kita malah yang buat huru hara. Nah, macam mana kok malah puyuh itu bau, kata orang rumah itu kan. Iya. Gini kata tuh. Kita kan ada lahan. Di kabupaten kan kita ada lahan, tapi jauh katanya. Ya apa salahnya? Kita di sana cobalah kita yang namanya merintis dulu. Modal dari mana? Nggak usah pemodal dulu dah kata Iya. saya kan. Nggak usah pemodal dulu. Pokoknya gimana caranya usaha modal ini kalau besok kita kempeskan sekecil mungkin. Gitu kataku. Ya terserah lah, modal sedang lagi nggak ada kan gitu. Akhirnya nah dari situlah saya mulai tadi belajar sana belajar sini, datang ke sana datang ke sini. Saya belajar ke tempat kawan pun, alhamdulillah kawan sudah tutup nih sekarang. itu kawan tempat yang belajar itu tahun berapa mulai dan tahun berapa tutupnya itu? Kalau sekilas sedikit. Mulai itu di tahun 2015-an itu saya mulai belajar dengan dia. Dia lebih duluan itu. Dia lebih duluan. Terus dia tutup itu sekitar 3 tahun yang lalu. Sekitar tahun 2020-2021 ya. Sekitar antara-antara tahun yang lalu. Kenapa mereka tutup nanti kita bahas. Kenapa kok para peternak tutup? Nanti kita bahas. Itu nanti di video berikutnya ya. Kita bahas. Guys, teman-teman, sesuai dengan janji Bang Edi, barusan Bang Edi sudah ngomong dia bakal mereview, mengulik, membahas kenapa sih banyak sekali peternak puyuh di kota Jambi, gitu. di provinsi Jambi kok tutup. Gitu. Ini jadi tanda tanya nih, gitu nah. Dan mudah-mudahan jadi pembelajaran supaya teman-teman nanti yang mau mau memulai ternak itu nggak mengalami hal yang sama. Nah, oke, lanjut Bang. Nah, terus kemudian belajar di situ. Belajar di situ tuh saya tuh kayak mana ya? Kayak dipelajari, kayak dibodohi gitu loh. Gitu. Di kawannya tadi. Saya kan bingung saya. Dia bilang gini, Pak ini harus dibeli dengan jantannya Pak. Puyuh itu kalau nggak ada pejantan dia nggak mau bertelur kan gitu. Namanya saya masih awal, saya masih polos. Ayolah saya belilah itu pejantan. Saya beli jantan. Katanya kalau nggak ada pejantan dia nggak bertelur kan gitu. Sampai sini iyalah saya kawinkan. Setelah saya kawinkan, nah dari situlah saya belajar mulai pusing di situ. Kok telurnya nggak tahan lama, kok malah begini. Akhirnya terus, ini sesat ini namanya ilmu kawan ini. Iya. Akhirnya saya pelajarilah dari situ, yang jantannya itu saya tarik. Kemudian dia bertelur. Nah rupanya nggak ada jantan, dia tetap bertelur. Dan bisa jadi telurnya lebih awet. Aduh ya Allah. Gitu. Nah dari situlah awalnya itu kenapa saya mau usaha puyuh. Awalnya itu memang kerjaan saya itu kurang mendukung. Tetapi dengan kesibukan saya di pemerintah, nah ini saat ini juga orang rumah juga berkecimpung di pemerintah. Malah saya lebih kalau orang rumah lebih di pemerintah itu lebih aktif. Karena kan dia itu kan dari kader Pospindu, Posyandu, ibu-ibu kader KB, dia ketua PKH kecamatan. Nah ini yang kadang sekarang ini lagi membuat kita dilema dengan berbagai kegiatan pemerintah di kota kan. Kita nggak hadir, kita semuanya ujung tombaknya gitu loh. Jadi itu yang menjadi permasalahan. Terus dari situlah saya jualan sepi, sudah nggak dapat untung. Waktu itu jualan tuh seminggu tuh nggak dapat untung. Saya ngasih duit orang rumah tuh ya, dalam sehari itu jualan, cuman dapat duit 20.000, 30.000 keuntungan. Dari pagi sampai tutup? Iya. Tutup pasti malam, nggak mungkin malam tutup itu. Dari subuh sampai ke subuh lagi lah hitungannya tuh. Iya. Begitu tutup malam jam 9, kita masih beberes. Iya. Sampai tengah malam. Lah besok subuh jam 3 ke pasar. Berjoy lagi, belanja, giling lagi, buat lagi gitu nah. Akhirnya kayak gitu, kita tarik kesimpulan, memang waktu itu ayam naik, sembako naik. Semuanya, nggak serentak. Ada yang enggak, serentak. Akhirnya kolaps kita, terduduk gitu. Saya bilang sama orang rumah, sekarang saya mau coba terjun ke ternak puyuh. Berbagai ilmu nanti belajarlah, nggak tahu lah pokoknya. Dari mana nanti ilmunya, pokoknya hasilnya gimana. Untuk modal ternak puyuh sudah nggak punya lagi. Nggak ada lagi modal untuk ternak puyuh. Karena apa? Dari usaha yang awal itu sudah pernah kolaps, makanya kita mau mencoba ke ternak puyuh ini sudah nggak punya modal lagi. Punya modal. Tragis.
Tragis. Nah, guys, Tragis kejadian. teman-teman, Awalnya itu sangat tragis di sekali. video yang sebelum ini, di playlist video kita yang awal mula Bang Edi berternak puyuh, mau tahu gimana Bang Edi, strategi Bang Edi untuk memulai ternak puyuh? Yang katanya tadi barusan beliau menyampaikan kita nggak punya modal lagi untuk ternak puyuh. Guys, untuk yang mau tahu, tonton video sebelumnya. Di situ sudah disampaikan bagaimana awal mula Bang Edi untuk mendapatkan modal dan bisa berkembang sampai sejauh ini. Alhamdulillah ya Bang. Oke, lanjut Bang. Oke, jadi teman-teman, itulah cerita pengalaman Bang Edi sebelum memulai ternak puyuh. Nah, untuk teman-teman, kita masih punya banyak lagi materi yang lain, masih punya lagi banyak ilmu-ilmu yang lain yang ingin kita tanyakan langsung ke Bang Edi. Bang Edi udah, pokoknya hari ini harus menyiapkan waktu untuk kita, nggak boleh nggak, ya. Nah, untuk teman-teman, support terus channel ini, channel Edi Puyuh Jambi, channel Sahabat Puyuh Jambi. Semoga kita bisa berkembang dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.